Halo semuanya, kembali lagi dengan aku, Latifah Mar'atus Solihah, dalam Dasar-Dasar Ilmu Logika. Istilah pembagian dan istilah klasifikasi sepintas memang sama persis, sehingga keduanya sering sekali kita persepsikan memiliki makna yang sama. Padahal antara konsep pembagian dengan konsep klasifikasi adalah dua hal yang sangat berbeda. Nah, pada kesempatan kali ini, mari kita coba telusuri apa sih yang dimaksud dengan pembagian dan klasifikasi, serta apa sih perbedaan keduanya. Yuk simak! Jadi, pembagian adalah penguraian suatu hal ke dalam bagian-bagian yang menjadi komponennya, yang bersifat umum ke khusus. Jadi, penguraian suatu hal itu bersifat umum, dan bagian-bagian yang menjadi komponennya itu bersifat khusus. Sedangkan, klasifikasi adalah mengumpulkan atau mensintesiskan bermacam-macam hal sesuai dengan ciri khasnya, sehingga dapat membentuk sebuah kelas atau kelompok. Jadi pembagian itu menguraikan, sedangkan kalau klasifikasi itu adalah mengelompokkan. Nah, pembagian itu maksudnya adalah dari banyak menjadi satu persatu. Contohnya, mobil itu kan terdiri dari banyak bagian ya. Nah, kita bisa mendapatkan bagiannya seperti ada rem, ada roda, dan sebagainya. Sedangkan kalau misalnya klasifikasi ini, itu seperti ini. Kan penduduk Indonesia itu mempunyai ciri khasnya masing-masing dalam dirinya. Nah, di sanalah dari ciri khasnya itulah mereka dikumpulkan, dikelompokkan menjadi satu. Misalnya, apakah mereka ras mongoloid kah? Apakah kaukasoid kah? Seperti itu. Nah, di dalam ras itu pasti memiliki banyak isi kan, banyak orang. Jadi, itu membedakannya dari pembagian. Kalau pembagian itu hanya satu, sedangkan kalau klasifikasi itu di dalam satu itu terdapat banyak gitu. Baik, selanjutnya kita bakal melanjutkan ke bentuk pembagian. Nah, pembagian itu dibagi menjadi 3, yaitu pembagian fisik, pembagian metafisik, dan pembagian logis. Pembagian fisik adalah pembagian dengan cara menguraikan suatu hal atau objek ke dalam bagian-bagiannya yang bersifat alami. Jadi, pembagian fisik ini sifatnya alami ya. Nah, atau mungkin sudah ada semenjak ia diciptakan gitu. Contohnya, tubuh manusia dibagi-bagi ke dalam beberapa bagian. Ada tangan, ada kaki, ada perut, ada kepala, dan sebagainya. Itu kan sifatnya alami dan sudah ada semenjak kita diciptakan kan. Nah, gitu. Sedangkan pembagian metafisik adalah pembagian suatu objek ke dalam kualitas pembentuknya, atau emang sudah kodratnya, atau juga seperti apa dia gitu. Contoh, manusia adalah substansi rasional yang berperasaan, hidup, mempunyai susunan kodrat jiwa dan badan, sifat kodratnya individu dan sosial, serta kedudukan kodratnya makhluk berdiri sendiri dan ciptaan Tuhan gitu. Dan yang terakhir yaitu ada pembagian logis. Nah, kalau pembagian logis ini adalah pembagian suatu konsep ke dalam subkonsep dan tidak terlihat oleh kasat mata gitu. Jadi kita tidak bisa melihatnya gitu. Contohnya adalah substansi wujud dan tidak berwujud, atau badannya berjiwa dan tidak berjiwa, ataukah hidupnya berperasaan atau tidak berperasaan gitu. Selanjutnya, kelas klasifikasi. Nah, jadi klasifikasi itu terbagi menjadi 2, yaitu klasifikasi alamiah dan klasifikasi buatan. Nah, klasifikasi alamiah adalah pengelompokan sesuai dengan sifat-sifat dasarnya atau yang sudah ada pada dirinya. Seperti pengelompokan sesuai dengan bentuk fisiknya. Contohnya hewan berkaki 4 seperti sapi, kambing, kerbau. Hewan-hewan tersebut kan memang sudah memiliki ciri khas tersebut semenjak mereka diciptakan, semenjak mereka dilahirkan gitu. Nah, yang kedua ada klasifikasi buatan. Kalau klasifikasi buatan ini adalah pengelompokan yang dibuat oleh seseorang atau manusia gitu. Jadi bukan alami semenjak mereka diciptakan gitu. Nah, yang biasanya ini nih ditujukan untuk
praktis gitu. Misalnya pengelompokan makhluk hidup berdasarkan kegunaannya. Contohnya seperti jahe, kunyit, yang dikelompokkan menjadi tanaman obat gitu. Karena semenjak mereka diciptakan belum tentu mereka tergolong tanaman obat kan, tapi manusialah yang mengelompokkan mereka menjadi tanaman obat seperti itu. Ada beberapa metode yang digunakan untuk mengelompokkan objek, konsep, atau entitas lainnya ke dalam kategori-kategori berdasarkan ciri-ciri atau atribut tertentu. Yang pertama ada hierarki, yang kedua ciri-ciri atau atribut, yang ketiga predikat atau kuantor, keempat evolusi atau perubahan, yang kelima ada penerapan dan penalaran, dan sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya bakal membahas juga tentang apa sih kaitan antara ilmu pengetahuan dengan pembagian dan klasifikasi. Nah, tentu pembagian dan klasifikasi ini mempermudahkan kita dalam mempelajari sebuah ilmu pengetahuan. Karena ia membagi dan mengelompokkan suatu data, sehingga kita bisa mempercepat pencarian, serta memudahkan kita dalam mengambil suatu keputusan. Karena akan sulit bagi kita untuk mengenali sesuatu tanpa adanya pembagian atau klasifikasi dari data tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih teman-teman. Bye!